Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini sedikit kita melenceng dari program biasanya ya. Sekarang saya akan membuat video untuk klarifikasi masalah bambu petuk ya. Mungkin banyak teman-teman yang kurang paham apa sih bambu petuk atau pering petuk. Pering petuk adalah dua ruas bambu yang bertemu ya, dua ruas bambu yang bertemu ya. Jadi bukan tunasnya yang bertemu, tapi ruasnya yang bertemu. Ini teman-teman ada contoh bambu ya dengan ruas yang bertemu. Ini apakah menurut teman-teman ini betul? Nanti akan saya jelaskan sedikit sambil kita berbagi ya. Ini sebenarnya teman-teman ini bukan petuk. Ini hanya ruasnya aja, ruas ya. Ruas bagian atas itu bengkok ke bawah. Sehingga dia bertemu dengan ruas yang dari bawah. Karena pada biasanya ya kalau bambu itu tunas itu pasti arahnya ke atas ya. Nah, ketepatan ini yang satu tunasnya ini arah ke bawah teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang menyangka ini adalah bambu petuk. Sebenarnya bukan teman-teman, ini bukan bambu petuk. Karena kriteria bambu petuk yang sebenarnya itu tunasnya yang bertemu, ruasnya yang bertemu, bukan tunasnya ya, maaf ya. Nah, jadi ruasnya yang bertemu teman-teman, bukan tunasnya seperti ini. Kalau ini tunasnya yang bertemu. Nah, yang namanya ruas itu mana sih? Ini dia ruas ya. Ini dia ruas. Jadi di dalam satu ruas itu ada 3 bagian teman-teman. Bagian pertama itu cincin ya, ini namanya cincin. Ini bagian pertama. Bagian kedua tunas, ini tunasnya ya. Ini tunasnya. Tunas. Bagian ketiga itu ada namanya calon akar. Ini calon akarnya itu. Jadi tunas tumbuh di tengah-tengah antara cincin dan calon akar, di tengah-tengah. Yang bagian bawah, kalau kita hitung dari pangkal bambu, yang bagian bawah itu harus ketemu cincin dulu teman-teman. Harus ketemu cincin dulu, baru tunas, baru calon akar. Ya, ini yang garis ini nanti tumbuh akar di sini teman-teman. Nah, kemudian yang bagian atas ya, yang bagian atasnya ini bambu begini hasilnya teman-teman ya. Ini berdirinya ini begini ya, teman-teman. Ini bawah. Kemudian yang bagian atas ini kita perhatikan di sini ketemu cincin duluan juga teman-teman ya. Ketemu cincin duluan. Cincin, tunas, kemudian akar. Artinya ini masih satu jalan, bukan berbalikan, bukan petuk. Yang di bawah cincin dulu ketemu, yang di atas juga cincin dulu baru ketemu. Artinya ini bukan petuk teman-teman. Ini masih tergolong bambu biasa yang wajar dan biasa terjadi begini karena tunas bagian atasnya bengkok ke bawah ya. Jadi ini bukan petuk namanya. Nah, yang petuk seperti apa? Nah, yang petuk apabila yang bagian bawah kita cek dari pangkal, dari bawah tanah, apabila ketemu cincin dulu yang ruas bagian bawah, ruas bagian atas harus ketemu calon akar dulu, sebaliknya teman-teman. Jadi yang petuk sebenarnya itu gimana sih susunannya? Nah, yang petuk susunannya itu sebenarnya ya, kalau kita cek dari bawah ya,
bambu ini tumbuh ke atas, kita cek dari pangkal nih, dari bawah. Begitu bagian yang petuknya itu ketemu dulu, dari bawah itu cincin, kemudian tunas, kemudian calon akar. Terus kita urut ke atas, itu harus ketemu calon akar dulu. Calon akar, tunas, baru cincin di sini ya. Jadi cincin sama-sama bagian luar. Di luar sini cincin, di luar sini cincin. Bukan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini masih sejalan. Cincin, tunas, akar. Cincin, tunas, akar. Artinya bukan petuk. Bukan berhadapan dia. Nah kalau tunasnya gimana ini? Kan kepetuk. Nah kalau tunas itu memang biasa teman-teman, petuk. Ya itu kadang tunas yang atas itu bengkok ke bawah, atau sengaja dibengkokin oleh para oknum ya. Ini ya. Itu biasa terjadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada, harus benar-benar mengerti kalau teman-teman profesinya mencari barang antik, terutama bambu petuk. Teman-teman itu harus benar-benar hati-hati dan harus paham barang yang teman-teman cari ya. Nah, jangan asal cari, nanti terakhir teman-teman kena tipu. Oke teman-teman, itu aja sementara penjelasan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Berikutnya nanti insya Allah kalau memang video ini bisa membantu teman-teman, saya akan menjelaskan bagian tunasnya. Jadi kita nanti nggak bisa ditipu sama teman-teman, sama orang-orang ya. Nggak bisa ditipu sama para oknum apabila kita paham tunas ini sebenarnya gimana. Karena di tunas itu ada bagian yang namanya punggung, dan bagian yang namanya perut, dan bagian yang namanya kaki ya teman-teman. Jadi ada banyak macam untuk bambu petuk ini. Kasus-kasus penipuan selama ini yang kita ketahui ya, cara-cara para oknum untuk mengelabui orang-orang yang kurang paham untuk bambu petuk itu ada masalah tunasnya tancepan, pemindahan alis, sambungan, ukiran dan segala macam. Insya Allah nanti kalau memang teman-teman nanti mau, kita bisa buatkan satu persatu untuk penjelasannya ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.